Shalom saudara, bersyukur kita terus ada dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan, dan di kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita lebih jauh melihat, membuka ayat demi ayat dan merenungkan kebenaran ini, terlebih dahulu saya mengajak saudara untuk datang di hadapan Tuhan. Kita teduhkan hati kita sebentar, persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Saya mengajak saudara bersama-sama untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sampaikan seluruh maksud-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sampaikan seluruh isi hati Tuhan buat setiap kami yang mendengarkan kebenaran ini hari ini. Bantu kami Roh Kudus, biar setiap kebenaran yang sebentar nanti kami terima dengan hati yang terbuka. Kami terima dengan cara yang benar. Kami terima dengan iman bahwa kebenaran-Mu akan mengerjakan bagian-bagian yang memang Tuhan sudah maksudkan untuk kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan saat ini, waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Di kesempatan hari ini, di minggu ini, dan kita tidak terasa sudah berada di penghujung tahun 2020, tepatnya di bulan Desember, tanggal 20 Desember 2020. Satu minggu ke depan, atau bahkan 11 hari ke depan kita akan tinggalkan 2020 dan kita akan masuk di tahun yang baru. Dan di kesempatan hari ini saya mau berbagi satu pelajaran, satu topik, satu judul yang saya beri tema, ya, judulnya menghitung waktu. Oke, sekali lagi, apa yang akan kita bahas di kesempatan hari ini, saya beri judul menghitung waktu. Nah, kalau kemudian ada beberapa bentuk penyesalan dalam kehidupan, kalau kita bertanya kepada setiap orang atau mungkin kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sementara terjadi atau apa yang sudah kita lewati sepanjang tahun 2020, saya yakin setiap kita punya ragam cerita. Setiap kita punya banyak cerita, pengalaman kehidupan yang kita jalani, yang kita lewati, kita jajaki selama tahun 2020 ini. Dan saya yakin dari beragam cerita tersebut, ada beberapa cerita yang isinya sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membangkitkan semangat kehidupan kita. Bahkan tidak jarang di 2020 ini ada beberapa cerita, ada beberapa pengalaman yang seringkali kita sesali, yang seringkali kita menyesal karena melewatinya. Kita menyesal karena kita nggak menggunakannya. Kita menyesalinya karena kita salah memilih. Kita menyesalinya karena kita salah bertindak. Nah, sama seperti halnya waktu. Ya, seringkali waktu yang biasanya kita ceritakan berujung pada sebuah penyesalan. Kita seringkali berkata, saya menyesal kalau seandainya waktu itu. Saya menyesal kalau sekiranya saat itu. Seringkali kita menyesal karena sebuah waktu. Dan tidak jarang kita jumpai bahwa karena persoalan waktu, kita terlambat ada di pusat kehendak Tuhan. Karena persoalan waktu, kita mengabaikan banyak hal. Karena persoalan waktu, kita korbankan banyak hal. Nah, kalau Anda pelajari Alkitab, ya, kalau Anda pelajari firman Tuhan, Alkitab menulis ada sekurang-kurangnya 3 jenis waktu. Yang pertama, Alkitab bilang waktu kekal, ya, waktu kekekalan, waktu di mana Tuhan satu hari nanti panggil kehidupan kita, biasanya kita menyebutnya itu kekal. Waktu kekal, artinya apa juga ada dalam kehendak Tuhan. Waktu kekal. Namun ada juga yang biasanya disebut waktu
kronos. Apa itu waktu kronos? Waktu yang selama ini bergulir dengan seperti yang kita pahami dengan sendirinya. Habis jam 1, selesai jam 1, jam 2. Setelah jam 2, jam 3. Setelah hari Minggu, hari Senin. Setelah hari Senin, hari Selasa. Itu waktu kronos. Tapi ada yang ketiga, namanya waktu kairos. Atau waktu Tuhan. Nah, dari sekian banyak atau 3 jenis waktu tersebut, ada beberapa hal yang hari ini yang saya mau bagikan kepada saudara. Sekali lagi, kita akan sama-sama belajar melihat bagaimana kita menjadi pribadi yang mahir menghitung waktu. Karena waktu bersifat terbatas. Oke? Kepada semua orang, gak peduli latar belakangnya, gak peduli usianya, gak peduli tingkat pendidikannya, Tuhan mempercayakan waktu yang sama. 24 jam sehari. Ya, ada 86 ribuan sekian detik ya Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Namun dari sekian banyak waktu tersebut 24 jam terbatas. Ya. 24 jam itu waktu yang terbatas. Waktu bukan cuma bersifat terbatas, tetapi juga Alkitab bilang waktu pun cepat berlalu. Ya. Saat ini kita di masa sekarang. Kemarin ya kita di masa lalu. Apa saja yang kita sudah lewati itu sifatnya kemarin. Udah kita lewati. Dan apapun yang ada di depan kita, kita menyebutnya masa depan. Dan semuanya itu ada dalam kerangka atau garis waktu. Waktu cepat berlalu. Dan seringkali kita juga pahami bahwa waktu tidak akan tergantikan atau tidak akan kembali. Sekalipun orang suka berkata ada kesempatan kedua. Tapi sebenarnya waktunya berbeda. Ya, keadaannya berbeda. Dan sifatnya waktu sekali lagi bukan cuman bersifat terbatas, bukan cuman cepat berlalu, bukan cuman tidak akan tergantikan, bahkan tidak akan kembali, tapi waktu pun kita nggak bisa simpan. Ya, kita nggak bisa save waktu itu. Sebab waktu kita hanya bisa manfaatkan, kita hanya bisa gunakan. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat. Saya besar kemungkinan tidak akan membawakan khotbah dengan ada runtutan poin misalnya. Tetapi hari ini saya mau mengajak beberapa menit ke depan untuk kita merenungkan perjalanan waktu sepanjang tahun 2020. Apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah kita kerjakan. Itu penting. Sekali lagi, apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah kita kerjakan. Nah, kita akan lihat bersama-sama kitab Efesus pasal yang kelima, ayat ke-15 sampai yang ke-16. Kitab Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan menulis karena itu. Wow. Sekali lagi dimulai dengan kata karena itu. Membuka ayat 15 dari Efesus pasal yang kelima, kata karena itu berarti sebuah nasihat penting. Ya, sebuah reminder penting. Kalau kita selesai mengerjakan sesuatu dan ada sesuatu yang perlu diingatkan ulang atau mungkin karena kita melakukan sesuatu ada yang kurang sempurna, ada yang lalai kita lakukan, kita seringkali akan mendengar kalimat makanya itu, karena itu. Sama seperti Efesus pasal yang kelima, karena itu berarti ada sebuah pesan untuk diingat. Ada sebuah pesan untuk diperhatikan. Reminder. Dinasihati. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Tolong saudara lihat dengan baik kata perhatikanlah dengan seksama. Artinya itu mengamati dengan teliti dan menyelidikinya. Itu artinya. Saya ulang. Perhatikanlah dengan seksama itu punya arti gini, saudaraku. Anda mesti mengamati, lalu kemudian meneliti, dan kemudian menyelami.
Jadi kalimat-kalimat di bawah yang akan kita baca nanti itu perlu diamati, diteliti dan diselidiki. Diselidiki, diteliti, diamati, diteliti, bahkan bukan cuma diselidiki tapi diselami. Berarti ada kesadaran penuh dari dalam. Perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup? Jadi ternyata persoalan cara hidup perlu diperhatikan dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, perhatikan baik-baik di ayat ini. Dengan jelas firman Tuhan menunjukkan perbedaan yang signifikan orang bebal dan orang arif. Kita seringkali berkata orang arif itu orang yang bijaksana, penuh pertimbangan, berhati-hati. Sementara orang bebal adalah orang yang serampangan. Orang bebal adalah orang yang gak bisa dikasih tahu. Orang bebal adalah orang yang gak bisa ditegur. Itu baik-baik saja. Tetapi yang menarik di ayat ini, ada sebuah ciri yang spesifik yang kitab Efesus menulis. Bahwa rupanya perbedaan orang bebal dan orang arif itu terlihat dengan jelas pada persoalan penggunaan waktu. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Perhatikan dengan baik, pergunakanlah waktu yang ada. Berarti nanti gak akan ada waktu. Saudara masih ingat satu kali ketika Yesus berkata, selagi hari siang, kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku. Sebab akan datang malam di mana kita nggak bisa melakukan apapun lagi. Berarti waktu itu terbatas. Waktu itu ada takarannya. Waktu itu ada batasannya. Pergunakanlah waktu yang ada. Berarti nanti satu saat nggak akan ada lagi waktu. Berarti nanti ada satu kondisi, satu situasi, satu musim kehidupan di mana kita nggak bisa ulang lagi. Di mana kita udah nggak bisa pergunakan lagi. Dan yang bisa kita lakukan hanya menyesalinya, bukan? Makanya biasanya dalam kehidupan ini, saya belajar bahwa seringkali penyesalan terbanyak dalam kehidupan kita, salah satu indikatornya, salah satu checklistnya yang kita bisa checklist adalah karena persoalan penggunaan waktu. Makanya hari ini kita harus belajar bagaimana kita menghitung waktu kita. Menghitung waktu kita. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi hal yang perlu kita renungkan di hari ini dari ayat yang pertama ini. Sudahkah saudara dan saya mempergunakan waktu yang ada? Adalah baik kalau saudara berkata, sekali lagi, orang arif, orang bebal. Orang arif, orang yang bijaksana, banyak pertimbangan, penuh kalkulasi dalam mengambil keputusan, berhati-hati. Baik. Orang bebal, orang yang gak bisa dikasih tahu, bantah, diberi teguran, punya sikap hati yang buruk. Oke, baik-baik saja itu. Saya menyetujuinya. Tapi di ayat ini jelas firman Tuhan berkata, bebal dan arif hanya dibedakan oleh satu garis yang namanya penggunaan waktu. Bagaimana dengan waktu-waktu di 2020? Dan bagaimana nanti Anda akan masuki tahun 2021? Sekali lagi, Anda nggak pernah bisa ulang. Oke? Anda nggak pernah akan bisa mengembalikan apa yang sudah lewat. Saya percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Oke, saya percaya. Tetapi itu bukan berarti kita menjadi serampangan. Itu bukan berarti membuat kita menjadi terbiasa untuk tanpa memperhitungkan waktu. Kita mengabaikannya. Kita punya cara bersikap, cara berpikir mengabaikannya. Saya mengajak saudara untuk melihat lagi
Mazmur pasal 90 ayat ke-12. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Oke, ini ayat terakhir dari saya. Sekali lagi saya cuma mau mengajak saudara di kesempatan hari ini di minggu ketiga bulan Desember. Dan minggu depan kita sudah berada di minggu terakhir. Di minggu ke-52. Hari ini kita ada di minggu ke-51. Minggu ke-52 dan kita selesai, kita masuk tahun yang baru. Mazmur 90 ayat 12. Saya yakin ayat-ayat yang sudah pernah kita baca. Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Saya ulang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi rupanya seperti yang tadi sebelumnya, bebal arif persoalan waktu. Dan Alkitab bilang, orang yang punya hati bijaksana adalah orang yang mengenali hari, mengenali waktu. Nah, yang saya tertarik membaca ayat ini adalah kalimat pembukanya lagi. Ajarlah kami. Berarti persoalan waktu kita mesti diajar. Ajarlah kami. Berarti kalau nggak pernah diajari betapa pentingnya waktu, makanya kita nggak akan pernah menyadari bahwa waktu itu penting. Kalau kita nggak pernah disadarkan bahwa betapa pentingnya waktu, kita nggak akan tiba menjadi orang yang bijaksana, Alkitab bilang. Makanya perhatikan dengan baik. Seringkali dalam kehidupan ini, perubahan bisa datang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Di mana perubahan itu datang dengan di-package, dikemas dalam bentuk tekanan. Perubahan itu datang dalam bentuk tekanan. Seperti 10-11 bulan lamanya kita mengalami COVID-19. Banyak hal yang berubah. Karena tekanan, karena keadaan, kemudian perubahan terjadi. Tapi ada orang yang kedua. Kalau yang pertama perubahan datang dengan membawa tekanan. Tapi ada yang kedua, perubahan karena hikmat. Alkitab bilang, orang yang berhikmat adalah orang yang mengenali waktu. Orang yang arif, orang yang bijaksana adalah orang yang mahir menghitung waktu, menghitung hari. Jadi firman Tuhan bilang, ajar. Jadi saudara dan saya harus belajar menghitung hari. Belajar mengenali waktu. Dalam terjemahan yang lain, dari ayat yang ke-12, Mazmur pasal 90. Ajarlah kami menyadari betapa singkatnya umur kami, agar kami dapat menjadi bijaksana. Ajar kami menyadari betapa singkatnya umur kami, agar kami dapat menjadi bijaksana. Waktu juga berkaitan dengan usia kita. Bertambahnya waktu, bertambahnya usia. Gak akan pernah ada bertambahnya waktu mengurangi usia atau membuat kita tetap pada usia tersebut. Waktu bertambah, usia kita bertambah. Itu artinya kesempatan kita berkurang. Kalau saya berulang tahun di tahun ini, itu artinya waktu saya bertambah usia, berarti umur saya ikut bertambah. Tapi kesempatan saya akan terus berkurang. Kesempatan apa? Kesempatan hidup di muka bumi ini. Alkitab bilang 70 tahun. Kalau mendapat kasih karunia 80 tahun. Ko Jeffrey ada yang 90 sampai 100 tahun, ya puji Tuhan. Tetapi sekali lagi waktu kita terbatas. Ajarlah kami menyadari betapa singkatnya umur kami agar kami dapat menjadi bijaksana. Terjemahan yang lain di ayat yang sama, saya akan bacakan beberapa terjemahan. Sadarkanlah kami
akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Supaya kami menjadi orang yang berhikmat. Tuh, orang arif, orang berhikmat, orang bijaksana, jelas punya satu spek, punya satu kriteria yang mirip, yang sama. Orang arif, orang bijaksana, ya, adalah orang berhikmat, ya, adalah orang yang menyadari waktu. Kalau Anda sadar akan sesuatu, makanya sesuatu yang menyadarkan Anda akan membuat Anda bertindak berdasarkan apa yang Anda sadari. Kalau Anda menyadari waktu, Anda akan mempergunakan setiap waktu dengan baik. Anda akan produktif. Anda akan memaksimalkan semua talenta yang Tuhan percayakan. Anda akan menolong lebih banyak orang dengan karunia-karunia rohani yang Anda punya. Anda nggak akan bisa diam. Anda akan terus menggumulinya. Anda akan terus mempergunakan. Anda akan terus memanfaatkan semua hal yang Tuhan percayakan. Bahkan itu termasuk jabatanmu. Bahkan itu termasuk posisimu. Bahkan itu termasuk fungsimu, peranmu. Karena sekali lagi waktu terbatas. Singkatnya hidup ini. Singkat. Ada batas waktunya. Ayat yang ke-12 dari Mazmur pasal 90 masih ayat yang sama. Dari terjemahan firman Allah yang hidup. Saya sudah membacakan ayat-ayat yang sebelumnya. Di ayat yang sama dengan terjemahan yang berbeda. Terjemahan firman Allah yang hidup dari Mazmur 90 ayat 12 menulis, ajari kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Saudara jangan suka berpikir, oh masih ada waktu. Oh masih ada besok. Sehingga menyebabkan saudara memending banyak hal. Ajari kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Tanda seru. Jadi memang hari-hari yang Alkitab nulis itu sangat singkat. Disuruh hitung, disuruh sadar karena memang sempit, sedikit tersisa waktu kita. Betapa sedikitnya hari-hari itu. Kalau saudara berkeluarga, saudara punya anak, seringkali kita suka bilang bahwa, aduh gak kerasa ya, anak saya udah 8 tahun misalnya. Aduh gak kerasa ya, anak saya udah masuk kuliah. Aduh gak kerasa ya, anak saya udah lulus SMA. Waktu begitu cepat. Dan menariknya kalimat penutup dari ayat 12. Ajari kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Nah kalimat berikutnya, tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya. Tolonglah kami. Saudara, kalau saudara menyadari bahwa waktu itu terbatas, saudara harus menghitung waktu-waktu yang terbatas, yang membatasi saudara. Bahkan kita sering kali mendengar, setiap kali kita menyampaikan sesuatu, sama seperti saat ini saya lagi khotbah, yang memisahkan saya dengan saudara bukan cuman jarak. Yang memisahkan saya dengan saudara bukan cuman tempat. Yang memisahkan saya dengan saudara adalah waktu. Saya nggak akan mungkin khotbah sepanjang 24 jam. Ya. Saat ini saya di syuting, saya dibatasi waktu 20-30 menit saja. Berarti memang waktu itu terbatas. Saya harus memikirkan gimana cara menyampaikan waktu yang singkat 20 menit, 30 menit ini sehingga kebenaran persoalan waktu, kebenaran mengenai waktu bisa tepat, bisa seperti yang seharusnya. Tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya.
Jadi kepatutan kehidupan Anda dan saya itu sangat dikorelasikan, sangat terkorelasi dengan persoalan waktu. Jadi waktu saudara menjalani kehidupan saudara sebagaimana yang Tuhan mau, sepatutnya, selayaknya, sesuai dengan yang Tuhan rindukan. Itu pasti berkaitan dengan sangat erat dengan bagaimana saudara dan saya memanage waktu, memanfaatkan waktu, menghitung hari-hari saudara. Saya berdoa, waktu saudara nanti tinggalkan 2020, kita akan masuk di 2021. Be produktif. Jadilah orang-orang yang produktif untuk kepentingan Tuhan. Bukan hanya untuk kepentingan diri Anda sendiri. Anda produktif bukan cuma sekedar supaya talenta Anda berkembang. Anda produktif bukan cuma untuk kompetensi Anda berkembang. Anda produktif bukan supaya Anda mendapatkan segenggam income, bukan. Tapi Anda produktif karena Anda menggunakan waktu dengan baik dan akibatnya Anda menjadi display kerajaan Allah di muka bumi. Makanya sekali lagi Yesus berkata, selagi ada waktu, selagi hari siang. Saudara pasti pernah atau sering menyanyikan sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Ya, memang kehidupan ini kesempatan. Dan hidup yang adalah kesempatan dibingkai dalam garis waktu. Hidup adalah kesempatan. Kesempatan seperti apa? Di dalam garis waktu. Kesempatan untuk mengucap syukur. Kesempatan untuk saudara menikmati hari-hari yang Tuhan percayakan. Kesempatan untuk saudara bisa berulang tahun di tahun ini. Kesempatan Anda merayakan ulang tahun suamimu, istrimu, anakmu, ulang tahun pernikahanmu. Itu kesempatan. Dan semuanya ada dalam garis waktu. Anda berulang tahun kemarin, itu nggak bisa 2 kali dalam setahun. Cuman sekali. Dalam setahun, 2021 Anda akan berulang tahun lagi kan? Entahkah itu ulang tahun suamimu, istrimu, anakmu, dirimu sendiri, keluargamu, atau pernikahanmu. Dibatasi garis waktu. Kalau Anda melewati ulang tahun Anda di 2020, ulang tahun pernikahan Anda di 2020, Anda nggak bisa mengulangnya itu di 2020. Anda hanya akan bisa mengalaminya kembali di 2021, namun dengan kondisi yang berbeda. Situasi mungkin yang berbeda. Itu sebabnya kitab Efesus pasal yang kelima, kitab Mazmur pasal yang ke-92 mengingatkan kita. Mari, pergunakan waktu dengan seksama. Amati, teliti, selami. Sadarkan kami Tuhan betapa sempitnya atau singkatnya waktu ini. Tolong kami supaya kami menjalani hidup yang sepatutnya. Saya berdoa, kita tinggalkan 2020 dengan sebuah kesadaran untuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik di tahun 2021 tentunya. Jauh lebih produktif. Sehingga kerajaan Allah diuntungkan. Tuhan dan kerajaannya mendapatkan banyak manfaat melalui dan lewat hidup saudara. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini, buat firman yang sudah kami terima, buat renungan singkat yang kami terima hari ini. Tuhan, biar hari ini Tuhan mengetuk pintu hati kami, membawa kami punya kesadaran. Ajar kami menghitung hari-hari kami hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kami mempergunakan waktu yang ada sehingga kami dikenal sebagai orang yang arif, yang bijaksana, orang yang berakal budi, berhikmat. Terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, biar waktu kami tinggalkan 2020, kami masuk 2021. Kami masuk dengan sebuah keyakinan bahwa kami menjadi pribadi yang produktif. Pribadi yang mengembangkan semua yang Tuhan percayakan.
Sehingga apapun yang Tuhan depositkan dalam hidup kami, berkembang, berbuah, bermultiplikasi, sehingga kerajaan Allah mendapatkan keuntungan lewat hidup kami dan melalui kami pekerjaan Tuhan terselesaikan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala sesuatu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Bersama berkata, amin. Selamat hari Minggu. God bless you all.